Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik walaupun hujan. Oke, baik. Tema kita masih lanjutan dari tema minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang memberi persembahan, ya. Mengapa kita memberi persembahan? Ya, minggu lalu kita sudah lihat bersama, diambil dari 1 Tawarik. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu di dalam 1 Tawarik menggambarkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, pengakuan kita kepada Tuhan. Karena di dalam pembacaan kita minggu lalu dalam 1 Tawarik pasal 29, di situ menceritakan Daud, dia mempersembahkan emas yang berapa ribu talenta, yang minggu lalu kita sudah sempat konversi ke kilogram, itu sampai ratusan kilo emas yang mereka persembahkan untuk pembangunan bait Allah. Kalau dihitung-hitung yang mereka persembahkan itu triliunan. Tetapi pada akhirnya ketika Daud mempersembahkan sebanyak itu hartanya, dia berkata, siapakah aku ini? Siapakah bangsaku ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Dan dia bilang, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi Daud ketika dia bisa memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah bangsaku ini? Artinya apa? Daud menyadari ketika dia bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu bukan karena dia mengakui sebab daripada mula segala kekayaan, kehormatan, kuasa itu dari Tuhan. Sehingga ketika dia bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu semua karena apa? Kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memberikan persembahan? Karena itu merupakan tanda syukur kita akan kemurahan Tuhan dan tanda pengakuan kita akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Ingat, persembahan itu dari kata sembah. Persembahan, sembah, menyembah. Jadi orang yang membawa persembahan itu berarti dia sedang mengakui kepada siapa dia memberikan persembahan itu, yang berkuasa. Ingat, biasanya kalau ada kerajaan atau negara yang ditundukkan, ditaklukkan, negara yang ditaklukkan ini harus membawa apa? Persembahan kepada negara yang menaklukkannya, yang berkuasa atasnya. Kalau bahasa upeti, ya, persembahan kepada mereka. Jadi itu Bapak Saudara, ketika kita membawa persembahan, kita sedang mengakui siapa yang kepadanya kita bawa persembahan. Makanya minggu lalu kita diingatkan, jangan sampai salah membawa persembahan. Kenapa? Karena ada orang yang membawa persembahan kepada siapa? Kepada alam semesta. Ada kan? Mereka bawa ke pantai, ke gunung. Kenapa? Karena mereka mengakui pantai itu, gunung itu ada kuasa. Sehingga mereka membawa persembahan, atau dalam bahasa mereka sajian, sesajen. Nah, itu dilarang. Membawa apa lagi? Persembahan kepada roh-roh orang mati. Mengapa orang membawa persembahan kepada roh orang mati? Karena mereka takut akan kuasa dari roh orang mati itu. Mereka mengakui bahwa roh orang mati itu punya kuasa, punya kemampuan lebih daripada mereka, sehingga mereka bawa sesajen. Supaya apa? Supaya dia ditolong dari yang kepadanya dia memberikan persembahan. Ya. Om saya dulu, kakek saya dulu itu pakai jimat, ya. Saya pernah tapi nggak lama lah ya. Nah, setiap bulan tertentu kita harus bakar kemenyan, nah, gitu ya. Baru pelihara. Kasih itu untuk itu. Kalau enggak, sesuatu yang ada di barang yang kita pegang itu akan balik menyerang kita. Nah, makanya dibawa persembahan supaya apa? Dia senang, dia bisa tolong kita.
Suatu waktu om saya kehilangan keris itu, waktu dia kelahi baru saya ambil. Saya simpan, saya tidak kasih tahu. Sudah semingguan baru dia datang ke rumah. Dia memelas-melas, saya tidak kasih tahu. Tapi dia tahu di saya. Dia bilang gini, aduh ini sudah mau bulan purnama ini, kalau saya tidak kasih makan itu akan datang celaka untuk saya. Baru saya kasih ini om. Keris itu dibungkus dengan kain merah. Ya, dia pelihara itu. Itu waktu saya belum bertobat ya, bukan sekarang ya. Artinya apa saudara? Ketika engkau membawa sesajen persembahan kepada sesuatu, engkau menganggap dia itu punya kuasa yang bisa mendatangkan kebaikan bagi dirimu ataupun keburukan. Nah, itu bagian penting. Mengapa kita membawa persembahan kepada Tuhan? Mari kita belajar bersama bagian yang kedua. Persembahan yang benar bagi Allah. Nah, pembacaan kita dalam 1 Samuel ini punya latar belakang yang menarik. Ya. Jadi ceritanya yang sudah kita baca tadi, saya simpulkan. Yang pertama itu Samuel, dia kembali dengan kemenangan. Dia berperang dengan orang Amalek dan dia menang. Akibatnya apa? Dia menawan Raja Agag dan dia membawa kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi dia pulang, biasa kalau pulang dengan kemenangan apa? Wah, pasti sorak-sorai, betul ya? Nah, setelah itu apa? Samuel datang, dia menyambut Saul. Tetapi anehnya, sambutan Saul itu bukan sambutan Samuel terhadap Saul, itu bukan baik. Tetapi dia menyambut Saul dengan teguran dan kemudian menyampaikan firman Tuhan bahwa Saul sudah ditolak sebagai raja Israel. Ini aneh kan? Dia datang dengan sukacita, Saul datang dengan sukacita, prajuritnya mengalami kemenangan. Dia membawa tawanan, membawa kambing domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kemudian Samuel datang dan dia berkata, engkau sudah ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Ayat 26, jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Nah, bingung ya. Pulang bawa kemenangan. Biasanya kalau kita menang, kalau orang Israel menang melawan bangsa lain, itu artinya apa? Tuhan menolong mereka. Tetapi ini kenapa ketika Saul pulang, ternyata itu membuat Tuhan marah kepada Saul. Bahkan Tuhan menolak Saul sebagai raja. Ayat yang 18-19 kita baca bersama 3. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan apa? Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ternyata walaupun Saul menang, mengalahkan orang Amalek, mendapat jarahan, tapi ternyata Saul tidak melakukan sepenuhnya firman Tuhan. Ya, jawab Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-21, kembali Vio. Rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan apa? Korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi Bapak Saudara sudah lihat persoalannya? Mengapa Saul walaupun dia menang melawan Raja Amalek, Raja Agag, pulang dengan sukacita, membawa tawanan, membawa hasil jarahan, tapi kemudian Tuhan marah dengan Saul. Mengapa? Karena Tuhan perintahkan semua tawanan, semua jarahan itu harus ditumpas. Tapi Saul tidak melakukannya. Raja Agag tidak dibunuhnya,
kambing domba sembelihan yang gemuk-gemuk mereka ambil dengan maksud katanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Baik enggak ini Bapak Saudara? Ini lembu-lembu yang terbaik mereka mau persembahkan kepada siapa? Tuhan. Baik enggak itu Bapak Saudara? Oh, sangat baik. Tapi kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan bilang itu ditumpas, dibinasakan. Tapi mereka malah mengambil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mau lihat ini seolah-olah mereka mau nyogok Tuhan. Ya kan? Mau kasih sama Tuhan katanya, padahal Tuhan bilang itu ditumpas. Ya. Nah, jadi ini Bapak Saudara, kesimpulannya mengapa Saul ditolak sebagai raja? Yang pertama, karena dia melanggar perintah Tuhan. Dia takut kepada rakyat daripada kepada siapa? Daripada Tuhan. Yang kedua, dia ingin mempersembahkan ternak hasil jarahan yang diperintahkan Tuhan untuk dimusnahkan. Jadi Bapak Saudara, kalau Tuhan bilang musnahkan, musnahkan. Ya, Tuhan gak tertarik dengan korban itu. Tuhan lebih tertarik dengan apa? Kita mendengarkan firman Tuhan. Makanya ayat 23 kita baca bersama 3. Sebab pendurhakan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi ketika kita menolak Tuhan, durhaka, tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, itu sama dengan dosa bertenung, dosa menyembah berhala. Itu sama. Makanya Tuhan marah. Kedegilan, hati yang keras tidak mau dengar firman Tuhan, itu seperti menyembah berhala. Ya, jadi hati-hati Bapak Saudara, jangan sampai kita seperti Raja Saul dan rakyatnya. Maksud hati memberi persembahan kepada Tuhan yang terbaik, tetapi kemudian kita ditolak oleh Tuhan. Makanya hari ini mari kita lihat bersama bagaimana supaya kita bisa memberi persembahan yang benar, yang berkenan bagi Allah. Yang pertama, kalau kita mau memberi persembahan yang benar, yang berkenan bagi Allah, maka kita harus lihat ini. Persembahan yang benar di hadapan Allah dimulai dari sikap hati sang penyembah, bukan persembahannya. Jadi yang pertama, persembahan yang benar di hadapan Allah itu dimulai dari apa? Sikap hati saya, bukan apa yang saya mau berikan. Ya, bukan sikap hati saya. Maaf, sikap hati saya bukan isi dompet saya gitu ya. Bukan. Persembahan yang benar di hadapan Allah, sikap hati kita. Makanya pertanyaan ini coba renungkan. Sebelum kita memberi persembahan, pikirkanlah mengapa kita memberi persembahan, bukan berapa atau apa yang akan kita persembahkan. Sebelum kita mempersembahkan, pikirkan, mengapa saya memberi persembahan? Bukan apa yang kita berikan atau berapa yang kita beri persembahan untuk Tuhan. Samuel dia berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya apa? Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi memperhatikan, mendengarkan perintah Tuhan, itu yang Tuhan senangi daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Tuhan lebih senang ketika kita hidup mendengarkan dan mentaati firman Tuhan daripada
persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Ayo kita baca bersama ini. 3. Tuhan kurang kompak gitu ya. Sama-sama 3. Tuhan lebih senang ketika kita hidup mendengarkan dan mentaati firman Tuhan daripada persembahan yang kita berikan. Ya. Bapak Saudara, terkadang orang mau datang ke gereja malu. Kenapa? Aduh, nanti tidak ada persembahan. Bapak Saudara, Tuhan gak lihat persembahanmu. Tuhan lihat yang pertama apa? Hidupmu. Makanya ada orang-orang yang keliru ketika datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang banyak. Mereka pikir dengan persembahan yang banyak Tuhan senang dengan persembahannya. Ingat cerita ketika di bait Allah, Tuhan Yesus memperhatikan orang kaya dan seorang janda miskin memberi persembahan. Orang kaya dia datang membawa persembahan dengan gagahnya dia kasih persembahan. Mungkin satu bendel gini lah dompet ya. Dompet begini mungkin setengah yang dia kasih ya gitu. Dompet saya tipis ya. Dompet yang tebal wah itu isinya wah itu dia kasih setengah itu. Bangga. Sedangkan yang janda miskin yang tidak ada dompet lah, mungkin dikasih di mana gitu. 2 peser itu saja dia kasih semuanya. Kasih di dalam kotak itu bunyi ting tong gitu ya, ting tong. Tapi Tuhan bilang apa? Yang Tuhan senangi yang mana? Yang janda miskin itu. Bapak Saudara, bukan Tuhan senang sedikit kita kasih, bukan Tuhan senang kita kasih yang banyak, bukan itu. Yang Tuhan senangi ketika kita memberi sesuatu adalah sikap hati kita. Mengapa engkau memberi persembahan? Bukan hanya di gereja, dimanapun engkau pergi, ketika engkau memberi sedekah, memberi kepada orang lain, mengapa engkau memberikan? Kadangkala orang memberi, kenapa? Karena terpancing dengan orang lain yang memberi, gitu kan? Jadi kayak pelelangan. Dia lihat dia kasih yang satu, wah sekian ribu, dia tindis lagi, kasih lebih banyak lagi. Oh, itu keliru. Tuhan melihat hati kita, Bapak Saudara. Kalau engkau sanggup dan rela hati tulus ikhlas memberi banyak, beri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi kalau ada dalam dirimu hanya sedikit dan hanya itu yang sanggup engkau berikan, jangan engkau malu datang kepada Tuhan memberikan itu. Saya pernah di gereja kasih persembahan amplop seperti itu, tapi tidak ada isinya. Wah, berdosa banget saya. Kenapa? Karena malu. Itu sebelum saya tahu pengajaran ini ya. Karena malu. Akhirnya amplop yang seperti itu di gereja saya kasih kosong. Aduh, malunya saya. Karena enggak enak kan dijalankan ya, enggak kasih. Setelah saya tahu kebenaran ini, dari saat itu kalau saya emang enggak mau kasih persembahan, enggak ada, saya enggak akan kasih. Ya. Jadi sebelum saya datang ke gereja atau pergi ke ibadah, saya mempersiapkan apa yang saya mau berikan untuk Tuhan, untuk persembahan. Jadi ketika datang saya kasih apa yang saya sudah persembahkan. Ya, jadi nggak buru-buru dan tidak terpaksa. Jangan kadang-kala kita salah kasih persembahan ya. Saya sudah pernah cerita ya, ada teman dia kasih amplop, dapat amplop dia dari karena kami ada perjalanan, ada amplop dia kasih sini. Amplop itu lunsum, uang jalan. Pas ibadah amplop itu ada. Jalan kantong persembahan. Karena dia tidak persembahkan, dia ambil saja baru dia kasih. Setelah kami pulang di tempat tinggal kami, baru dia cari, aduh mana amplop yang dikasih tadi ya. Dia cari, baru dia bilang, aduh jangan-jangan itu yang saya sudah kasih persembahkan tadi. Baru dia bilang, apa ya, nggak apa-apalah, sudah kasih-kasihlah untuk Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan nggak lihat berapa banyak yang kita berikan,
Tapi jangan juga sengaja, karena kita bilang seperti itu ya, kasihlah yang sedikit untuk Tuhan. Makanya ada persembahan yang nyanyian yang diprotes oleh orang-orang. Apa itu? Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ada yang protes, enak betul, sudah kasih yang sedikit minta Tuhan terima dengan senang hati. Saya tahu penulis lagu itu dia sadar bahwa yang Tuhan senangi bukan persembahan kita. Amin. Yang Tuhan senangi adalah hidupmu yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Oke? Tapi jangan juga kita bilang, wah karena Tuhan senang dengan hidup saya yang benar, enggak apa-apa, saya hidup benar saja, tapi setiap kali ibadah saya tidak akan kasih persembahan. Itu menandakan apa? Hidupmu sebenarnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia tahu apa yang dia miliki asalnya dari siapa? Dari Tuhan. Ketika dia memberikan, dia tidak sedang membuat Tuhan berhutang dengan dirinya. Dia sedang mengembalikan apa yang seharusnya dia berikan untuk Tuhan. Oke, untuk itu pastikanlah ketika kita memberi persembahan, kita memberi untuk apa? Menyenangkan Tuhan dan untuk mentaati firman Tuhan. Itu yang paling penting. Ketika kita memberi persembahan, kita pastikan bahwa kita memberi untuk menyenangkan Tuhan dan untuk mentaati firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau menjadikan persembahan yang kita berikan itu berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus miliki pengenalan pribadi dengan Allah. Kenali Dia dan jadikanlah Tuhan sebagai Allahmu secara pribadi. Kenali Tuhan ketika engkau ingin beri persembahan, kenali Dia, benar enggak Dia Tuhanmu? Karena banyak orang memberi sesuatu kepada siapa yang dia tidak kenal. Sama dengan bagian ini ayat 21. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu apa? Kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk apa? Mempersembahkan korban kepada siapa? Tuhan siapa? Allahmu di Gilgal. Jadi Samuel bilang rakyat mengambil jarahan itu untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan Allahmu. Tuhan Allah siapa? Samuel, bukan Tuhan Allahnya dia. Hati-hati Bapak Saudara. Terkadang kita memberi sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita nggak mengenal Tuhan yang kepadanya kita memberikan apa yang kita persembahkan. Frase ini, kata memberikan persembahan kepada Tuhan Allahmu di dalam pembacaan tadi, itu kurang lebih 2 kali muncul. Samuel berkata memberikan persembahan kepada Tuhan Allahmu, Saul. Dia berkata kepada Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allahku. Bapak Saudara, engkau memberikan persembahan kepada siapa? Tuhan Allahmu atau Tuhan Allahku? Kepada Tuhanmu atau Tuhanku? Ya, Tuhan kita semua. Amin. Jangan bilang Tuhanmu, tapi katakan Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Makanya pertanyaan ini tolong dijawab. Sudahkah engkau mengenal Allah yang kepadanya engkau menyembah dan memberi persembahan? Amin. Sudah kenal belum? Kalau belum, jangan pulang dari gereja ini. Harus kenalan dulu dengan Tuhan Allahmu, baru engkau pulang. Sudah kenal siapa Tuhanmu? Sudah, Ibu Lydia sudah ya. Puji Tuhan. Dri, sudah kenal? Senyum-senyum ya. Kenalan di mana? Ini penting Bapak Saudara. Banyak di antara kita benar lahir dari kehidupan keluarga Kristen
yang orang tua kita bahkan nenek moyang kita menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, orang tuamu memang benar menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka sudah mengenal Dia secara pribadi, mengambil keputusan secara pribadi. Engkau sudah enggak? Kapan engkau mengambil keputusan secara pribadi untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Banyak orang Kristen, lahir dalam keluarga Kristen, dari kandungan sudah masuk gereja, tetapi belum pernah mengambil keputusan untuk mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus. Pengenalannya hanya berdasarkan siapa? Tuhan Allah orang tua saya, Tuhan Allah nenek moyang saya, bukan Tuhan Allah saya, Tuhan saya. Oh, itu berbeda banget Bapak Saudara. Makanya jangan salah, kalau kita ikut Tuhan orang tua bukan Tuhan saya, maka pengenalan kita itu masih sangat perlu ditingkatkan. Kita harus sampai pada taraf, pada titik kita harus mengambil keputusan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan saya secara pribadi. Kapan itu? Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya hubungan komunitas, harus dimulai dari keputusan pribadi. Kapan engkau mengambil keputusan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Ibaratnya ketika kita menjalin hubungan, ya, banyak orang di sana, banyak gadis di sana, tetapi kemudian saya mengambil keputusan menyatakan cinta saya, wah gitu ya, dan menerima satu-satunya wanita dalam hidup saya. Itu hubungan pribadi. Betul? Kapan itu? Kami meresmikan pernikahan tanggal 4 Desember, betul? 2011 2009. Ya. Hari Jumat, hari pun saya ingat itu ya. Jumat 4 Desember 2009. Saya dan istri menyatakan, saya mengambil engkau sebagai istriku satu-satunya, dan saya menyerahkan hidup saya hanya untukmu. Tanggal 4 Desember. Kapan kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus? Saya pada bulan Mei 2001 di Tomohon, saya mengambil keputusan. 2001, saya lahir 78. Sudah berapa tahun saya itu ya? Sudah 20 tahun lebih. Baru saya mengambil keputusan percaya Yesus Kristus, menjadikan Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi sebelum itu, sebelum saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, gimana? Saya orang Kristen, rajin masuk gereja. Jadi gimana? Benar, saya orang Kristen, tapi ternyata Yesus itu bukan Tuhan saya, tapi Tuhan mereka. Saya belum dengan sengaja menundukkan diri untuk taat kepada Yesus. Jadi saya hanya ikut-ikutan saja. Jadi Bapak Saudara, bagian yang penting, sudahkah engkau mengenal Allah yang kepadanya engkau memberi persembahan? Jangan-jangan kita rajin bawa persembahan, tapi kita enggak kenal siapa yang menerima persembahan itu. Ya. Makanya satu pernyataan ini penting. Allah dapat dikenal sejauh mana Dia memperkenalkan dirinya di dalam Alkitab dan melalui Yesus Kristus Tuhan. Ini pernyataan dari Pak De Seventison, ya, gembala senior kami di Kalimantan, di Tarakan waktu itu. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, rajin-rajinlah baca Alkitab. Kalau kita mau mengenal Allah, rajin-rajinlah baca Alkitab. Ya. Kalau engkau mengenal Allah, percayalah kepada Yesus Kristus.
Kalau engkau nggak membaca Alkitab, kalau engkau nggak percaya kepada Yesus Kristus, percayalah, engkau tidak akan pernah mendapatkan pengenalan yang benar tentang Allah itu. Ya. Ingatlah Bapak Saudara, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang maha kasih dan adil, yang rela mempersembahkan dirinya untuk keselamatan manusia. Allah yang kita sembah telah terlebih dahulu mempersembahkan apa? Hidupnya, dirinya mati di kayu salib supaya kita beroleh keselamatan. Itu Allah yang kita sembah. Makanya kalau kita mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan hidup kita, ingatlah Allah kita yang kita sembah dalam Yesus telah mempersembahkan yang lebih besar daripada apa yang kita berikan untuk Tuhan. Jangan sekali-kali berpikir engkau rugi ketika engkau mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan. Jangan sekali-kali kita merasa rugi ketika kita mempersembahkan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah terlebih dahulu telah mempersembahkan yang terbaik untuk kita semua. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kekekalan. Jadi bersyukur, saudara, kalau kita punya Tuhan yang benar, Tuhan yang telah mempersembahkan dirinya untuk kita. Ya. Yang selanjutnya, persembahan yang benar diberikan untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Allah, bukan manusia. Nah, ini pernyataan Saul. Dia bilang apa? Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada siapa? Rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Kata Saul lagi, aku telah berbuat dosa. Tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Jadi saudara coba lihat sikap Saul. Dia lebih takut kepada siapa? Rakyat. Ingin mencari hormat dari siapa? Dari rakyat, dari manusia, bukan dari Tuhan. Bapak saudara, kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk mencari kesenangan orang lain, kita hanya bisa melakukan dan memberikan sesuatu ketika dilihat oleh orang lain. Ketika tidak ada orang lain yang melihat, kita tidak akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita mencari puji-pujian, hormat dari siapa? Dari orang lain, bukan dari Tuhan. Kalau kita mencari hormat, puji-pujian dari Tuhan, apakah ada orang atau tidak ada orang, kita akan melakukan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bukan hanya untuk dicari-cari, bukan. Ya. Berapa waktu yang lalu saya ditegur oleh ada satu anggota kita karena ada persembahannya itu dituliskan nama. Baru dia bilang, Pak, tolong persembahannya nggak usah dituliskan nama, tulis saja NN. Oh, enggak apa-apa, no name, NN itu no name, ya. Jadi dari saat itu persembahan yang dia berikan, kalau dia berikan kita tulis dalam laporan NN, ya. Nah, Bapak Saudara, kenapa di dalam laporan keuangan kita persembahan itu ada yang tulis nama, ada yang enggak? Ketika ditulis nama itu bukan supaya dipuji, ya. Kalau ada yang bilang minta tulis nama supaya dipuji, bertobat, ya. Betul, ya. Tapi ingat, kenapa itu ditulis? Itu untuk pertanggungjawaban kita di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada yang tercecer, tidak tertulis, betul, ya. Kadangkala dia kasih persembahan ini baru tidak ditulis, kan tidak enak, betul. Jadi itu pertanggungjawaban kami pengurus gereja. Jangan sampai bilang, wah, pengurus gereja itu makan uang. Wah, Bapak Saudara ingat, bukan di sini saja, di sana sini gereja Tuhan menghadapi tantangan berat, masalah apa? Keuangan. Makanya gereja kita di tempat ini sejak awal saya berusaha secara transparan, ya, memberitahukan kepada kita semua. Makanya setiap persembahan yang masuk, pengeluaran kita catat. Supaya apa? Bapak Saudara bisa lihat.
Kalau ada yang salah tolong ingatkan kami. Jangan-jangan Pak Moritz beri persembahan sekian, tercatatnya tidak seperti itu. Nah, kasih tahu sama kami, betul ya? Nah, begitupun mungkin ada yang lain, beri persembahan tapi kemudian tidak ada dalam catatan. Jadi tolong, jangan sungkan-sungkan beritahukan kepada kami. Karena kami juga, pengurus juga manusia. Bisa salah enggak? Bisa. Bisa pakai uang persembahan enggak? Bisa. Siapa bilang enggak? Selama kita masih manusia, perlu uang, pasti bisa lalai. Jadi kita saling menjaga, menasihati satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang ditulis nama, izinkanlah ya, tetap ditulis supaya tahu, oh ini yang beri, ini sekian yang diberi, supaya tahu ya, bukan untuk dipuji. Ya, bukan ya? Bukan ya? Ingat itu ya. Kalau ada namanya tetap ditulis, tidak apa-apa. Saya sampai sekarang nama saya tetap ditulis ya, supaya tahu ya. Kalau beri persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, apapun tetap ditulis sebagai pertanggungjawaban, tetapi bukan untuk mencari puji-pujian. Tapi kalau ada di antara Bapak Saudara jemaat Tuhan memberi persembahan, minta supaya jangan ditulis namanya, tidak apa-apa ya. Tetap kami catat NN nominalnya. Bisa salah enggak nominalnya? Kalau salah, misalnya Bapak Saudara sudah tulis NN, kasih persembahan 500, yang tertulis cuma 450. Oh, silakan dikoreksi. Pak, minggu lalu saya kasih persembahan, kayaknya 500 kayaknya belum tercatat. Yang tercatat ini NN tapi 450. Nanti kita akan cari. Seperti itu ya? Ya. Kalau benar dikasih baru tidak tercatat gimana? Ya pengurus harus bertanggung jawab, harus ganti nanti. Ya, seperti itu. Jadi ini Bapak Saudara, Tuhan senang ketika kita memberi persembahan karena kita mengasihinya, bukan untuk dilihat atau dipuji orang. Makanya ingat minggu lalu, Daud dan bangsa Israel ketika mereka memberikan persembahan yang banyak, mereka apa? Bersukacita. Saya berharap setiap kita ketika datang ke gereja dipenuhi dengan sukacita. Amin. Oke, kita baca ayat terakhir sama-sama 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita saat teduh. Ibadah kita selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.